Selamat malam BNS Squad, kita bertemu lagi di BNS Mirror, Misteri Horror. Bersama saya Rani Veronica. Malam hari ini kita akan dipertemukan dengan salah seorang anak indigo yang dapat melihat, merasakan, menjadi media perantara, dan bahkan yang paling menarik dapat melihat masa lalu. Seperti apa pengalaman menyeramkan yang pernah dialami? Langsung saja kita kenalan dengan kakak Vanessa Hatu atau lebih akrab disapa Kak Echa. Halo Kak. Halo. Selamat malam. Malam. Gimana kabarnya Kak? Baik. Luar biasa. Hari ini mungkin akan menjadi salah satu hal atau hari yang tidak akan pernah terlupakan sama Kak Echa. Karena dimana karena ini memberikan kesempatan ya buat Echa untuk menyampaikan kepada semua yang menonton kita malam hari ini, bagaimana sih sebenarnya seorang indigo itu menghadapi kehidupan sehari-harinya dia untuk bisa berdampingan dengan makhluk-makhluk dia ataupun mereka dari dunia yang berbeda. Pertanyaannya untuk Echa, mulai kapan menjadi seorang indigo? Sejak kecil. Sejak kecil. Tapi sadarnya waktu sudah mulai besar karena kita baru mengerti ini beda. Pengalaman masa kecilnya itu apakah didatangi atau bagaimana? Plak langsung muncul di depan. Mereka sering gitu ya, muncul tiba-tiba di depan. Dalam wujud yang seperti apa yang sering datang kepada Echa? Seperti orang. Biasa ketemu makanya bilang susah baru bisa sadar. Ternyata ini beda. Oke, jadi dong seperti ketong manusia biasa begini gitu, hanya bedanya dong son injak tanah begitu, dong melayang, tapi kan jarak antara tanah dan dong mungkin hanya 5 cm sako, makanya ketong son bisa betul-betul memastikan ya. Oke, seperti itu. Nah, ketika dewasa ada nggak penampakan yang betul-betul menyeramkan begitu, pengalaman yang akhirnya membuat Echa sadar bahwa wah, beta nih ternyata ada kemampuan untuk bisa melihat dan berkomunikasi dengan dong? Banyak. Boleh cerita awalnya seperti apa? Awalnya waktu pelayanan di gereja. Dari gereja tong melayani di satu kampung. Nah, di sana perjalanan dari Pang ke sana itu sekitar agak sedikit lama. Nah, dari sini ke sana sudah bilang kalau misalnya besok dapat lihat diam sah. Karena maksudnya ketong pi orang pun daerah. Nah, waktu sampai di sana setelah melayani ada mulai sedikit dapat lihat. Udah mulai meluhi dari jauh. Nah, waktu mau naik bis pulangnya ada Echa sontak tapi Echa teman cerita. Katanya Echa bilang ini lihat sah, nanti sampai di tanjakan situ ada orang yang tunggu. Jadi setelah itu sudah jalan tiba-tiba pas sampai di tengah jalan teman Echa di depan, Echa di belakang. Tiba-tiba anak kecil lewat. Nah, dia tuh bis tinggi. Tapi karena dia bisa sampai setinggi itu. Tapi dia perawakan anak kecil. So mungkin anak kecil setinggi itu. Iya. Baru badan gosong. Tapi pakai pakaian biasa seperti layaknya ketong. Dia balik begini lihat. Langsung tangan mau masuk. Pegang Echa mengena. Itu Echa mulai berteriak. Barsa ini son betul lah. Lalu mereka sering datang mengunjungi Echa dengan kejadian itu. Kenapa? Menurut Echa, apa yang membuat mereka tuh kok datang terus di beta ya? Karena dong tahu bahwa Echa bisa sedikit bercerita dan dong sepi. Oh, kamu pernah punya pengalaman bercerita dengan mereka? Seperti apa? Maksudnya ceritanya bagaimana? Dong datang, terus dong cerita, dia bisa cerita. Kalau Echa bilang oke, Echa bilang Echa mau kalau dia bentuk perawakan tuh ngeri, buruk dan ngeri. Dan lebih banyak yang datang mendekati kamu dengan perawakan yang mengerikan. Banyak yang mengerikan, tapi kalau dong mau cerita dong kayak agak lebih down, menghilangkan dong punya perawakan ngeri itu kan mereka bisa menjelma kan sebenarnya. Oh begitu. Cerita apa yang sering mereka ceritakan? Kadang ada yang menyesal kenapa dong mesti mati, bunuh diri. Korban bunuh diri. Ada juga yang dibunuh dan jengkel kayak kenapa beta mati begini. Lalu terus ada yang kayak dong masih cari sesuatu. Ada yang dong sampaikan suruh lu kayak Echa lu bisa tolong pi di mana kok untuk sampaikan pi itu orang kayak semacam pesan begitu.
Sejauh ini sudah ada. Hanya dong datang untuk bercerita, karena kalau Curhat sekali pun begitu? dong minta itu sana kan, kayak kita tahu tapi biar so. Kamu punya tempat tersendiri gitu? Ketika mereka minta, beta mau cerita dulu, kamu ajak kemana begitu? Atau hanya langsung di tempat itu atau bagaimana? Di kamar. Mereka datang ke kamar? Ketika kamu izinkan begitu? Iya. Atau memang mereka datang cari Eca di kamar? Kalau Eca izinkan, kayak kalau dong ketemu di jalan, lu udah beli beta. Iya, betul. Kayak gitu. Be mau apa lo bisa bantu beta kok, hanya untuk sekedar cerita seson lebih. Jangan. Tapi ingat jangan coba-cobaan ya beta. Begitu ya. Dan kebanyakan cerita mereka menyedihkan semua. Korban bunuh diri, pembunuhan. Wujud yang sering Eca lihat, kan ada ketong tahu di televisi pun, bahkan di YouTube pun yang lain ya, channel kuntilanak lah, model seperti ya tahulah tuyul dan lain sebagainya. Kamu pernah berhadapan dengan mereka? Pernah. Seperti apa itu? Kalau kuntilanak kayak orang cerita tuh di rambut tapi selalu dia rambut Ya panjang. betul, kayak begitu ya. Seperti apa yang kamu temukan? Banyak sih versi, tapi ada yang rambut segini, terus dia pun kuku sangat panjang dan sangat mengerikan. Itu pernah mereka ngomong sesuatu sama kamu? Pernah. Kan teman ada yang laki-laki. Nah kalau kayak misalnya jalan, nah kita tahu laki-laki ini kalau dong mau buang hajat sembarang sah. Kadang kalau dong lihat bilang jangan di situ. Jadi Eca yang kasih tahu jangan di situ. Jangan di situ. Oh, dan itu do yang kasih tahu Eca bilang suruh dong tuh jangan buang hajat di situ, kasih tahu kawan begitu. Ada yang punya niat buruk sama kamu? Banyak. Apa niat buruk mereka seperti apa contohnya? Kayak waktu itu pernah waktu Eca di kuliah di kampus, waktu itu ada mabim, kan sekarang soal mabim semua online semua. Jadi waktu mabim ada sementara website sampai itu Eca terkena tendang dari teman. Kayak temannya bisa lihat dan dia bilang, Eca, lu muka tau sangat jelek. Jadi mau tendang Eca. Nah itu tuh dia begitu karena dia mau kasih tahu kalau jangan beribut. Karena kamu tahu kalau mabim ini kan senior orang soal keras. Jadi dia mau kasih tahu jangan beribut. Tapi dengan cara begitu dia bikin gaduh semua. Nah di situ itu Eca hampir mati lah karena ini sampai sesak. Betul. Sampai bisa. Dan itu terjadi dari pagi. Karena om bilang, dia saya hanya ada malam. Dari pagi sampai sore ketemu pulang. Karena sonde habis energi. Di salah satu kampus di Kota Kupang. Iya. Wow, jadinya sampai seperti itu. Dan itu niat jahat yang paling mengerikan karena hampir merenggut nyawa kamu. Pernah yang lebih ngeri waktu Eca mau bantu ada kerabat. Itu sampai mau pulang kadang mesti tunggu agak baru bisa pulang. Itu agak terang begitu baru pulang. Agak lama kayak maksudnya kas cuci kaki semua bersih baru bisa pulang. Karena itu kan bantu orang, namanya ketemu bantu orang ya pasti itu orang suka. Karena itu suka ya Eca rasa bisa lihat nih buat apa beta diam-diam kalau bisa bantu orang. Bantunya seperti apa yang kamu lakukan? Maksudnya kayak kalau dong ada gangguan mungkin Eca bisa omong. Jangan ganggu. Jangan ganggu ini Bepo ini. Kamu melakukan itu? Iya. Hasilnya? Ada yang lepas dari itu. So, puji Tuhan lah. Ada yang melawan kamu nggak? Menyerang kamu? Banyak. Kekuatan kamu seperti apa untuk bertahan begitu? Palingan doa sah. Benar, berdoa. Iya. Berarti kamu cukup berani ya untuk menghadapi mereka ya? Dibantu nggak sama teman-teman atau mungkin orang terdekat? Dibantu suami. Dibantu oleh suami. Suami yang selalu mendukung ya? Iya. Mensupport kamu. Wow, luar biasa. Pernah kamu sampai kayak dipentalin begitu? Jatuh. Jadi mereka jatuhin kamu kayak gitu. Terus kalau kerasukan sampai badannya sampai di bawah. Iya. Kayang. Sama kayak di film. Itu diceritakan oleh yang melihat kamu kerasukan? Iya. Seberapa sering kamu kerasukan? Sering. Tapi kalau ke dalam keadaan yang masih bisa dikontrol itu seakan apa. Tapi kalau yang langsung ketabrak masak, sudah itu sepi. Oh begitu ya. Kamu ada keinginan nggak untuk, kalau beta dengar dari ceritanya Eca ya, ini kayaknya sering diserang juga ya, diserang kamu tuh. Ada nggak keinginan untuk gimana supaya
jangan terlalu membuka begitu dirimu sebagai media juga nih begitu. Ada nggak keinginan seperti itu? Ada, sangat Dan kepingin. sudah pernah konsultasi begitu atau bagaimana? Kayaknya cuma bilang berdoa. Jawaban yang paling sering didengar ya, banyak berdoa, banyak berdoa. Banyak dekat dengan Tuhan, begini begitu. Dan kamu sendiri kan sebenarnya juga tidak mau ini ada pada diri kamu seperti Betul. itu. Ada penyesalan nggak? Sering. Sekarang sambil jangan beta ini gila. Masa orang semua son dilihat beta sendiri. Kamu pernah sampai pada titik itu ya? Iya. Sampai son percaya, sampai bilang ini kayaknya yang beta omong sama ini tipu, ini kayaknya beta omong kosong, ini stop sudah. Ada saat dimana mereka percaya ketika Langsung terjadi dalam depan. depan mata. Iya. Baru mulai percaya. Kerasukan yang paling mengerikan tuh apa? Kerasukan paling mengerikan ada 2. Waktu di kampus sama waktu bantu saudara. Waktu di kampus tuh itu dia mengerikan karena terlalu banyak Yang masuk. dong berebut, jadi posisi Eca mau mau melawan, jadi susah. Sampai itu Eca bilang kenapa sampai Sesak. mati. Mau tahan di tangan, ada yang mau apa di kaki, mau tahan di kepala, di telinga, ini sumpah omong semua. Wow. Kalau yang saudara tuh karena kayak dia membentuk tuh badan manusia, tapi kepala bukan manusia. Bentuk apa kepalanya? Kepala kayak hewan kambing, tapi dia pin terputar, dia pun tanduk. Kamu bisa membedakan itu iblis dan setan tidak? Bisa. Menurut kamu yang bertanduk itu apa? Iblis. Berarti kamu mau diambil ya waktu itu ya? Oh. Kamu percaya nggak dengan cerita-cerita yang muncul kayak suatu tempat itu ada ininya, penunggunya, dan kamu pernah nggak langsung berhadapan? Percaya. Dan kadang memang betul. Pernah nggak kayak di kita ngomongin ya, itu kan sering banget kan ya. Kamu pernah nggak lihat situ dan melihat sesuatu yang cukup mengerikan? Kalau mengerikan ada yang lebih mengerikan dari itu. Tapi memang di situ ada Di mana? yang lebih mengerikan. Itu jangan tanya itu. Apa yang kamu lihat di situ? Di kolam. Biar kita sesuaikan. Di kolam ular. Dia Asian mastal kecil, dia tol besar. Terus ada perempuan cantik, tapi itu Perempuan cantik berbadan ular atau ular dengan ularnya perawakan sendiri. perempuan? Ularnya sendiri, perempuannya sendiri. Oke, di sana ya. Perempuannya 3 apa 1? Dong muncul kan ganti-ganti kan Asian sampai terlalu sering ke situ. Itu yang paling mengerikan. Iya. Karena sosok ular itu yang cukup besar itu. Baru minggu lalu baru sempat pi. Hah? Angin besar. Nah Ica takut angin terlalu besar. Angkat kepala ini muncul pas di depan mata. Ular Pulang dengan keadaan dingin. menggigil ya. Kalau kita bicara soal kan begini, kan kita yang mengizinkan mereka ya untuk masuk, dan itu kan butuh kekuatan kan. Selain berdoa, kekuatan apa yang kamu bisa andalkan untuk tidak mengizinkan mereka untuk masuk? Kamu sudah pernah belajar untuk itu atau belum? Belum, sejauh ini sudah pernah belajar. Dia mengalir sih. Jadi kamu kayak ibaratnya pintu yang terbuka ya gitu. Siapapun bisa masuk kan, artinya kan kayak gitu. Hanya dengan doa saja tamengnya kan selama ini ya Eca ya. Karena sana ada yang bisa maksudnya bantu untuk ajar Eca lu begini. Mana ada. Karena Eca sendiri untuk omong di orang kayak tadi. Orang itu bilang, ih lu gila. Baik, itu judgement ya. Banyak orang melihat kamu seperti yang itu. Pernah tidak kamu ini kita ngomongin soal teman imaginary ya. Adakah kamu berteman juga dengan mereka? Salah satu teman yang mungkin ngikutin kamu merasa dia ngikutin kamu gitu. Ada. Sampai saat ini. Sampai saat ini. Seperti apa sosoknya? Bayi hasil aborsi. Dia ngikutin kamu sampai saat ini. Iya. Dia ngikutin kamu ngapain? Dia nggak kamu mamanya gitu. Kenapa? Karena Eca anak tunggal sendiri. Jadi kalau dapat lihat anak kecil tuh kayak, ih lucu. Tapi ini sonde lucu. Dan dia kenapa ngikutin kamu terus? Sonde banget dia ikut Sempat mengusir. Usir ulang-ulang karena merasa namanya anak kecil mengganggu. Pegang ini, pegang itu, kaget sebarang jatuh. Nison boleh. Dia mengerti apa? Betul juga ya. Dan itu dia masih ngikutin kamu sampai sekarang.
Ada nggak pernah tim doa atau mungkin dari keluarga siapin orang gitu untuk bantu kamu? Doa untuk maksudnya Usir, putuskan lah gitu. kalau Eca sendiri pernah doa, katanya terima ini nih berkat dari Tuhan, Tuhan mau gunakan. Jadi mulai dari itu, misalnya ada ketemu begitu-begitu, Eca andalkan doa supaya maksudnya Tuhan kasih Eca ya penguatan. Oh, jadi lebih ke doa dan kamu menerimanya sebagai gift dan anugerah ya. Masih muncul penyesalan setelah itu? Setelah dengar itu hasil doa, sama sekali. Oke. Dan apakah makin banyak atau mulai berkurang akhir-akhir ini? Makin banyak. Justru makin banyak ya. Tadi Eca bilang sempat ke tim doa mengatakan bahwa ini gift ya, anugerah. Apakah salah satunya ini yaitu bisa melihat masa lalu juga? Kalau untuk melihat masa lalu sendiri, sekarang Eca masih bingung. Maksudnya kebiasaannya hanya untuk orang lihat yang sonde kelihatan, tapi maksudnya ini lihat di masa lalu. Karena kayak sonde percaya ini betul atau sonde. Masa lalu yang seperti apa? Yang maksudnya orang itu, objeknya itu seperti apa sehingga kamu bisa melihat mereka, masa lalu mereka? Masa lalu kayak pernah, oh lu dapat ikut nih karena lu lewat sini toh. Oh, maksudnya masa lalu artinya ketika ditunjukkan oleh si makhluk itu, begitu. Dan itu lebih kepada orang-orang yang ditemui oleh makhluk itu, begitu. Oh, bukan masa lalu dari hidupnya dia. Oh, lebih kepada sebelum dia bertemu sama ini kejadiannya bagaimana, begitu sampai lu bisa bertemu. Ya benar juga, itu bisa dibilang masa lalu dia bertemu dengan, masih berhubungan dengan makhluk gaib juga, kayak gitu. Lebih seringnya seperti apa cerita masa lalu yang kamu lihat secara mungkin terbersit aja gitu? Waktu dong kasih tunjuk dong wujud, terus dong kasih tunjuk ini beta dulu begini. Oh, masa lalu dari si makhluk tersebut. Karena dong cerita sambil dong kasih tunjuk. Oh, jadi kayak, Oke, jadi harus kita harus lebih rincikan lagi ya bahwa masa lalu di sini yang dimaksud bukan manusia hidup, tetapi makhluk astral ini ya, masa lalunya mereka itu. Seperti film gitu ya? Iya. Ada slide-slide-nya gitu, kamu lihat bagaimana mereka hidup, seperti apa gitu, dan mereka tunjukkan itu ke kamu. Iya. Boleh tahu apa yang lebih sering atau mungkin masa lalu yang menyedihkan menurut kamu dari salah seorang makhluk astral itu? Yang paling menyedihkan dicekik mati Seorang sama perempuan pacarnya. dicekik mati sama pacarnya. Ya, itu kenapa dia masih ada di sini? Karena dendam. Jadi dunia ini Ya. karena dendam. Karena dendam. Ya. Mereka cerita nggak bahwa ketika mereka mati kemudian mereka kenapa tidak pergi begitu, tapi kenapa mereka di sini? Dia bilang nanti lu rasa. Dia bilang nanti lu rasa. Nanti lu juga akan tahu. Jadi beda mau cerita, biar ini jadi rahasia. Dong omong begitu ya. Untuk masalah rahasia kematian itu dong sama cerita. Iya. Doanya tentang numpung kehidupan ketika dong meninggal. Itu yang paling menyedihkan. Pernah buat sampai kamu nangis? Ya karena itu. Maksudnya beta saya mati dari lu. Tapi kenapa lu masih pi orang lain selain begitu lu bikin beta begini? Lu cekibet kasih mati. Berarti selain mereka menunjukkan masa lalu, mereka berbagi perasaan sama kamu ya. Jadi feel-nya kamu juga merasakan seperti yang mereka rasa ya. Wow, itu luar biasa sekali seperti itu. Setelah mereka cerita, mereka lenyap? Maksudnya pergi, tidak datang lagi? Kadang masih datang, sekedar hanya lu oke. Halo, oke. Karena kan itu sendiri yang punya teman cerita. Teman cerita kecuali pi kampus, pi itu baru ada. Tapi kalau di rumah itu sendiri. Berarti kamu punya teman dua ya, di dunia nyata dan dunia gaib ya, seperti itu ya. Dan mereka berteman sama kamu. Artinya mereka berteman untuk hal baik begitu. Kayak mereka kasih tahu, lu jangan deh ini satu, atau lu jangan dekat dengan orang. Ada kah seperti itu? Ada. Ceritain dong kayak gimana? Waktu itu Ica mau pacaran, namanya anak muda. Dia lihat dia son baik, dia nanti akan kasar dengan lu. Karena Ica bilang, ih besok ngomong kosong dia baik dan beta aja. Nyatanya kasar. Mulai dari itu kayak, oh kenapa besok tahu? Ketong lihat nah, lu baik dan ketong, kenapa ketong setidaknya bantu lu sedikit. Wow. Ini adalah hal baru yang beta baru tahu juga dari Eca ya, bahwa mereka mampu menolong, membantu kamu ketika kamu mendengarkan dong cerita ya. Timbal baliknya dong bantu lu.
Seperti itu. Jadi berarti kamu sering ngomong sendiri ya? Sonde omong yang kayak begini Dalam cukup hati. diam sah. Makanya di rumah solusi tengah. Padahal ada Itu ada bohong ya, komunikasi dan doang tuh ya. Dalam hati sah. Berarti bosong bohong batin sah begitu. Oh, seperti itu. Dan kenapa kamu tidak punya teman? Teman cerita. Tidak punya Selain teman. suami ya, otomatis yang sudah tahu. Punyanya kan rumah jauh. Dong di kampus, Eca di rumah. Atau dong di By rumah. phone mungkin Hanya maybe. lewat handphone. Nah kalau yang bisa datang langsung, lebih enak ya, langsung ajak cerita atau yang lewat masih ketik lama le. Tapi ada teman yang jauhin kamu nggak karena gift-nya kamu ini? Yang Ada. Karena Eca takut. kebanyakan yang para penakut ya, kayak Iya. gitu ya. Mereka nggak mau berteman sama kamu. Seberapa seramnya sih kamu di mata mereka? Sudah tahu. Pernah nggak ada yang bilang, ih Cahaya beta takut dekat lu? Ada yang pernah Senada. begitu? Oh, Palingan dong Eca ingat kalau udah lihat jangan kasih tahu sekarang. Oh. Karena kadang di jalan bawa motor pulang kampus, Eca bisa berhenti. Iya. Hanya untuk tunggu ini jangan Mbak I lewat. dong. Eca katong malam oh. Besok kau tunggu dong lewat. Karena kalau tabrak bisa kecelakaan, Iya. kan kayak gitu. Itu yang kamu pikirkan ya, seperti itu untuk lebih berhati-hati lagi Iya. ya. Luar biasa. Ada nggak yang pernah nguras energi kamu sampai kamu bertemu dengan yang punya kekuatan yang cukup besar? Ada. Di mana? Waktu di kampus. Itu aja ya di kampus yang karena banyak itu kan karena banyak. Tapi ada satu dia besar. Aha. Dia besar hampir setinggi ini. Ini sampai atas itu. 2 meter lebih dong, berarti 3 meteran. Iya. Dan dia sangat besar. Dia yang tahan itu semua dalam situ, dia yang tahan. Rajanya jangan-jangan. Sekalipun besok hanya lewat. Sini. Dia duduk di sini. Rajanya di Sampai kampus. itu Eca pingsan, dapat berdoa dari Eca teman dari kepros kalian. Kamu pingsan itu, kamu tahu nggak jiwa kamu di mana gitu? Kamu bisa lihat Eca nggak? di dalam situ. Di dompong itu. Tapi kamu lihat sendiri tubuh kamu pingsan di situ. Pingsan Eca sempat lihat, tapi Eca kayak langsung plak masuk ke dalam dunia. Dia dong tarik kamu langsung. Oh, kamu ditarik ke dunianya mereka. Tapi karena berkat doa dari teman-teman, kamu ditarik kembali ke tubuh kamu. Ya. Ya itu yang tadi tanduk itu ya. Salah satunya juga itu yang mau memasuki kamu itu ya. Itu di kasus Yang lain. di kasus lain yang kamu Iya. cerita itu kan. Menurut kamu itu apa? Rupanya besar kayak gimana? Berwarna apa? Hitam? Yang mana? Yang di kampus? Yang di kampus. Warna, Dia perawakan, tinggi, badan besar kayak berbulu, hitam, dia pun ini dada ini berbulu, lebat. Iya, Seperti itu. Matanya, merah sekali. giginya Gigi sonde apa? Dia Tapi tutup kayak gini. biasa. Kayak biasa. kayak biasa aja. Kayak hantu pada umumnya. Kayak hantu pada umumnya. Oke. Tapi bedanya dia besar. Iya. Baik. Eca, apa yang bisa kamu sampaikan juga ya kepada kita dengan pengalaman kamu yang cukup banyak dan mengerikan juga di dunia itu bersama dengan mereka kepada semua teman-teman ya BNS Squad agar bisa menjaga diri, tetap sopan juga dan santun ya ketika kita berada di luar, karena percaya atau tidak mereka itu ada. Silakan. Mereka ada. Mereka melihat, mereka merasakan. Jaga sikap dan tingkah laku agar tetap aman. Mengerikan ya, jaga sikap dan tingkah laku agar tetap aman. Kalau tidak aman. Sebenarnya kayak gitu ya, Eca. Tapi dong memang sekarang ada menguasai ketong kok. Ya, Apa yang dong cari? Selak apa yang dong cari? entahlah mungkin mau komunikasi atau apa. Lebih kepada mau komunikasi. Iya. Baik. Jadi seperti itu BNS Squad. Ingat, jagalah sikap kamu ketika kamu berada dimanapun tempat kamu. Attitude kamu juga dijaga, karena percaya atau tidak mereka ada. Dan mereka ada di sekitar kita, mengawasi kita. Entah yang berkomunikasi dengan niat yang baik atau niat buruk, semua kembali kepada kita. Dan untuk kalian jangan lupa yang ingin mengirimkan cerita-cerita horor kalian dan siapa tahu bisa menjadi narasumber juga di BNS Mirror, kalian bisa kirimkan email di bawah ini.
Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Dan sekali lagi, untuk semua BNS Squad yang sedang menonton acara kita pada malam hari ini, hati-hati. Mungkin mereka ada di sekitar kalian saat ini. Karena, percaya atau tidak, mereka ada. Waktu turun dari kendaraan itu langsung disambut dari kaca sekolah itu. Biasa jam 3, hari-hari ini kayak jam 3 atau Kak, itu pulang sering bukan diantar teman, tapi diantar kuntilanak. Di samping pagar sekolah ada satu nenek-nenek